Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Menaldi, kelas 11 Boga 1, absen 31. Saya ingin membacakan hasil rangkuman materi saya, yaitu tentang teks prosedur. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, tahapan atau tata cara yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau melakukan aktivitas. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan petunjuk cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat yang cara pengerjaannya menggunakan prosedur yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah jenis-jenisnya. Jenis-jenis teks prosedur dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama adalah berdasarkan isinya, yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, berdasarkan isinya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu teks prosedur yang menjelaskan bagaimana suatu bekerja atau instruksi secara manual. Contoh cara mengoperasikan mesin cuci. Yang kedua adalah teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contoh prosedur pengurusan surat tilang. Yang ketiga adalah teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya adalah kiat menata rambut pendek. Yang kedua adalah jenis teks prosedur yang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur jenis ini biasanya hanya terdiri 2-4 langkah saja. Contoh cara menyalakan TV, cara menggunakan dispenser, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks jenis ini terdiri atas banyak langkah yang rumit dan saling berkaitan. Contoh, prosedur membuat KTP, membuat paspor, membuat SIM, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur ini terdiri atas langkah-langkah yang sederhana dan mudah dipahami. Jenis teks ini bersifat fleksibel, karena urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Contoh, cara membuat sup ayam, membuat nasi goreng, memasak mie instan, dan lain sebagainya. Lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah berisi langkah-langkah. Biasanya berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua adalah bersifat objektif. Tidak boleh bersifat subjektif atau pandangan sendiri, karena prosedur ini akan diikuti orang lain. Yang ketiga adalah dijelaskan secara detail dan terperinci, untuk membuat orang yang membaca mudah memahami. Yang keempat adalah bersifat aktual dan akurat, yaitu apa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran. Yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan kalimat saran dan larangan. Lanjut ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan ini terletak di awal teks atau bagian pendahuluan. Yang kedua adalah langkah-langkah atau petunjuk. Adalah cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Adalah bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan untuk meyakinkan pembaca. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh pastikan, hindari, jadilah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kata-kata teknis. Contoh negosiasi, kontak mata, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah konjungsi penambahan. Contoh, selain itu, pula, kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kata atau pernyataan persuasif, yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca. Contoh, akan lebih baik kita mampu menampilkan sikap antusias. Yang kelima atau yang terakhir adalah deskripsi alat atau bahan, yaitu berupa alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam teks prosedur, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Sekian video saya tentang teks prosedur. Saya Vicky Menaldi, absen 31, kelas 11 Boga 1. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.